Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, thank you very much for clicking my video. Welcome back to my channel Arista English Corner. I hope you are pretty well every day, safe and sound with your family. Okay everyone, saya langsung aja untuk memberikan satu pembahasan atau akan memberikan topik hari ini, yaitu tentang cara membedakan fungsi daripada will dan to be going to. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membedakan fungsi daripada will dan to be going to. Oke, kalian penasaran kan? Supaya tidak mendapatkan pemahaman yang salah, maka tonton terus video ini dari awal hingga akhir sehingga kalian bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang perbedaan antara will dan to be going to. Ayo, mari kita mulai. Let's check it out. Oke sahabat, mari kita akan mulai. Saya akan menjelaskan tentang perbedaannya antara will dan to be going to. Dari sisi arti, will dan to be going to ini sebenarnya artinya sama, yaitu akan. Cuman perbedaannya di dalam penggunaannya itu ada perbedaan. Di dalam penggunaannya itu ada perbedaan sehingga kita harus tahu bagaimana cara menggunakannya dengan tepat. Oke, mari kita mulai. Sekarang kita akan bahas fungsinya. Seperti tadi saya sudah mengatakan bahwa dari sisi arti memiliki arti yang sama, yaitu akan. Kedua-duanya itu will dan to be going to. Tetapi saya akan menggarisbawahi di sini adalah fungsinya, ya, fungsi daripada will dan to be going to. Oke. Will itu memiliki fungsi bersifat sebagai janji, akan dikerjakan tapi bersifat sebagai janji. Ya, artinya kalau seseorang mengatakan saya akan datang ke rumahmu besok. Nah, di sini tetap memiliki arti akan, tetapi itu hanya sebuah janji, ya. Jadi belum pasti akan dikerjakan. Makanya hati-hati kalau kalian mendapatkan kalimat dari seseorang, orang asing umpama, atau dari native speaker, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia mungkin tidak tahu fungsinya. Mereka sembarang aja menceritakannya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa fungsi daripada will ini bersifat sebagai janji, yang mana apa yang dia akan kerjakan itu belum mesti dikerjakan. Saya akan berikan contoh di sini yang sehari-hari saja supaya kalian bisa mengingatnya, ya. Contohnya adalah I will come to your home tonight. I will come to your home tonight. Saya akan datang ke rumahmu nanti malam. Nah, di kalimat ini kalau seseorang akan mengatakan I will come to your home tonight, itu belum pasti akan datang ke rumahmu. Ya, kalau orang barat sudah tahu makna fungsi ini. Jadi kalau kalian mendengarkan kalimat ini dari orang barat atau native speaker, menurut pengalaman saya juga jangan harap deh dia bisa datang. Sifatnya sebagai menghibur saja. Oke. Jadi kalau ada orang mengatakan I will come to your home tonight, itu masih belum pasti akan datang. Kita berikan contoh yang lain supaya kalian mendapatkan perbendaharaan kata yang banyak. Seperti contoh, I will text you later. I will text you later. Saya akan mengirim pesan pada kamu nanti. Hanya akan, tapi belum pasti dikerjakan. I will text you later. Oke.
Kemudian yang berikutnya, she will give you some money. She will give you some money. Dia akan memberikan kamu uang. Nah, hanya sebatas akan, tetapi belum pasti akan dikerjakan. Oke, gampang kan? Sangat sederhana. Nah, sekarang lawan daripada will ini ada untuk memastikan bahwa kita akan melakukan sesuatu dan pasti akan dilakukan atau dikerjakan, yaitu adalah to be, going to. Di sini juga sama artinya akan, tetapi fungsinya sebagai sebuah kepastian. Jadi to be, going to itu sebagai sebuah kepastian di dalam melakukan sesuatu yang akan dikerjakan di waktu yang akan datang. Nah, kalau kita ganti kalimat contoh yang tadi, yang contoh will itu, I will come to your home tonight, kita ganti dengan menggunakan to be, going to, maka akan menjadi I'm going to come to your home tonight. I am going to your home tonight. Ya, saya akan datang ke rumahmu nanti malam. Karena berhubung di sini menggunakan to be, going to, maka itu pasti akan datang. Oke. Kemudian contoh yang sama seperti tadi, saya hanya merubah dari will menjadi to be, going to. Contoh yang kedua, I will text you later. Akan saya rubah dengan menggunakan to be, going to menjadi I'm going to text you later. Ya, saya akan mengirimkan pesan kepadamu nanti. Ya, jadi di sini yang perlu kalian perhatikan di menggunakan to be, going to ini adalah subjeknya. Jika subjeknya itu I, maka dia to be-nya menjadi am. Jadi I'm going to. Ya. Oke, contoh yang ketiga dari contoh yang will tadi, she is going to give you some money. She is going to give you some money. Dia akan memberikan kamu uang. Itu sudah pasti, ya, karena dia sudah kuat keinginannya untuk memberikan kamu uang. Jadi she is to give you some money. Beda dengan she will give you some money. Biasanya sih orang Barat yang mengerti ya. Tetapi kalau orang kita, orang Asia atau orang Indonesia, kalau kita pelajari fungsi-fungsinya kita harus tahu. Jadi ketika kalian ingin melakukan sesuatu yang sudah terjadwal atau terencana dengan baik, maka kalian harus menggunakan to be, going to. Tapi yang perlu kalian ingat adalah subjeknya. Jika subjeknya I, maka harus diganti menjadi I am. I am going to. You are, they are, we are going to. Ya, jadi sesuai dengan subjeknya. You are, they are, we are going to. Ya, nah, begitu pula dengan subjek he, she, dan nama orang. He is, she is, Ani is going to, dan harus ada to-nya. Tidak boleh kalian mengatakan she is going give you some money, tidak boleh. Atau we are going come to your home, nggak boleh. Harus ada to-nya, karena itu sudah merupakan pola ya, atau boleh saya katakan merupakan sebuah keharusan yang memang harus ada to-nya, tidak boleh tidak. Oke, di sesi terakhir seperti biasanya saya akan memberikan kuis. Silahkan kalian jawab di kolom komentar untuk melatih kalian merubah bentuk will, merubah kalimat yang menggunakan will dengan menggunakan to be, going to. Jadi diingat, jika subjeknya itu I, maka menjadi I am going to. You are, they are, we are going to. Kemudian he is, she is, nama orang umpama Ronnie is going to. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Thank you very much for watching. Don't forget to like, to subscribe, and to comment, and always get spirit in your life.
and please practice your English all the time. I believe 100% you're gonna be successful in learning English. Goodbye for now. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.